Jangan khawatir, masih banyak ikan di laut. Pernahkah kamu mendengar kalimat tersebut? Ya, selama berabad-abad, manusia percaya bahwa lautan akan menyediakan pasukan ikan yang tidak terbatas bagi kita. Apakah anggapan itu masih berlaku sekarang? Kenyataannya, saat ini jumlah penduduk yang semakin bertambah membuat kebutuhan akan protein terus meningkat. Lebih dari 3 miliar orang mengandalkan seafood sebagai sumber protein utama. Tingginya permintaan pasar akan hasil laut memicu beragam aktivitas penangkapan yang tak jarang menimbulkan berbagai macam tekanan bagi ekosistem laut, seperti penangkapan ikan yang berlebih, praktek penangkapan yang tidak berkelanjutan, serta polusi laut yang menyebabkan terjadinya penurunan populasi ikan dengan ukuran yang semakin kecil dan menyebabkan nelayan lebih sulit untuk menangkap ikan. Padahal, begitu banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan penghidupannya pada sumber daya laut. Jika hal ini terus berlanjut, masihkah akan kita terus jumpai ikan di meja makan kita? Lantas, langkah apa yang dapat kita lakukan? Ada sebuah pendekatan yang dapat membantu kita memperbaiki keadaan ini melalui pengelolaan akses area perikanan atau yang biasa disingkat PAAP, di mana secara khusus dirancang untuk menjawab dampak penangkapan yang berlebih dan memastikan bahwa nelayan akan dapat menangkap ikan sekarang dan untuk generasi mendatang. PAP merupakan instrumen pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didasari pemberian akses terhadap sumber daya dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah perairan tertentu oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat setempat yang berbadan hukum dengan jangka waktu tertentu. Terdapat 2 komponen dasar dalam PAP, yaitu pertama, kawasan PAP yang merupakan kawasan penangkapan, dan kedua, KLA yang merupakan singkatan dari kawasan larang ambil, menjadi lokasi yang disepakati untuk ditutup secara permanen sebagai tabungan ikan dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan ekosistem laut. Kawasan ini ditetapkan melalui partisipasi yang kuat dari masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah tersebut untuk memastikan kesehatan jangka panjang dari sumber daya laut mereka. Selain menetapkan kawasan tangkap dan daerah perlindungan laut, mereka kemudian menyepakati aturan penangkapan yang berkelanjutan. Terdapat 8 elemen dalam implementasi program PAP, yaitu 1. Partisipasi masyarakat dan perubahan perilaku. 2. Kelompok masyarakat yang efektif. 3. Kawasan PAP. 4. Jejaring KLA. 5. Data untuk mengambil keputusan. 6. Inklusi keuangan dan pasar plus gender. 7. Indikasi pendanaan berkelanjutan. 8. Kebijakan dan tata kelola. Sejak tahun 2019, PAP mulai diimplementasikan di Sulawesi Tenggara. Sampai saat ini, terdapat 33 kawasan PAP yang tersebar di 10 kabupaten, meliputi 52 kecamatan, sebanyak 292 desa pesisir atau sekitar 30% dari jumlah desa di pesisir Sulawesi Tenggara. Luas kawasan PAP lebih dari 320.000 hektar, dengan luas kawasan KLA lebih dari 17.000 hektar. Sebagai pendekatan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan yang dilakukan selalu dikedepankan. Penilaian desa partisipatif, perancangan kawasan PAP dan KLA, penyusunan rencana pengelolaan, penyusunan aturan pemanfaatan, pendataan perikanan, pemantauan dan pengawasan, sosialisasi perikanan berkelanjutan, dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya. Lebih dari 20.000 orang telah dijangkau melalui pelibatan dalam beragam kegiatan PAP, melalui pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas, kampanye perubahan perilaku, dan beragam kegiatan lainnya di lapangan. Sekitar 2.500 orang melibatkan diri sebagai penggerak utama di desa-desa PAP untuk terus menginspirasi masyarakat luas di kawasan mereka, baik untuk pengawasan berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok, penangkapan yang lebih bertanggung jawab,
peningkatan usaha perikanan, maupun pengelolaan keuangan keluarga yang lebih baik. PAP juga telah menjadi sebuah ruang kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan NGO untuk mengupayakan pengolahan perikanan skala kecil yang lebih baik. Melalui dedikasi yang tak kenal lelah yang telah dilakukan oleh mitra implementasi PAP, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. 5 tahun perjalanan PAP telah menunjukkan hasil yang positif. Di level masyarakat misalnya, ada peningkatan pengetahuan terhadap pengaturan perikanan hingga 27%, peningkatan keyakinan atas keberlanjutan sumber daya perikanan hingga 23%, hasil tangkapan yang mulai menunjukkan tren positif, peningkatan kesetaraan gender dalam setiap kegiatan, hingga total tabungan anggota KSP PAP yang mencapai 2,5 miliar rupiah. PAP tidak akan berhenti di sini. Di tangan kita semua, PAP akan terus berlanjut. Saya orang Sultra, saya suka makan ikan, saya dukung PAP Sultra.